warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat hidayah. Kalau tidak ada hidayah, berat rasanya kita untuk sholat ke masjid ini. Karena kalau tidak ada petunjuk, kalau tidak ada Allah di hati kita, berat juga rasanya kita untuk taat kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah masih ada di hati kita. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya, tentram hatinya, bi dzikrillah, dengan selalu ingat Allah, dengan selalu terkoneksi kepada Sang Pencipta. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Kesadaran ini yang sering membuat kita lupa siapa aku, di mana aku saat ini, kemana aku akan kembali. Dengan kita selalu terkoneksi kepada zat yang kita berasal, insya Allah kebahagiaan dan ketenangan itu akan kita rasakan. Dan itu harus kita syukuri. Kenikmatan yang paling besar adalah nikmat hidayah dari Allah SWT. Sampai hari ini Allah masih ada di hati kita dan kita bahagia, kita ikhlas, kita senang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Masjid Agung Quba Timah yang dimuliakan Allah, para pengurus, para sesepuh, para orang tua, para kiai, alim ulama, saya mohon maaf bukan menggurui, hanya sekedar watawasau bil haq watawasau bis shawab, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ad-dinu nasiha, agama itu adalah saling menasihati, terutamanya ibda binafsik, menasihati diri saya sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam rangkaian ayat puasa di ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan itu unzila fihil Qur'an, pertama kali diturunnya Al-Qur'an. Al-Quran itu turun sepanjang tahun selama kurang lebih 23 tahun. Dan pertama diyakini dan dipahami oleh para ulama Al-Quran, pertama kali atau turun dari turun ke Baitul Izzah, langitnya dunia itu di malam Ramadan. Baru nyicil turun ke muka buminya sepanjang 23 tahun. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas. Kita hamba Allah yang lemah, kita hamba Allah yang dhaif,
kita hamba Allah yang terbatas kemampuan pikiran dan lain sebagainya. Makanya Allah berikan petunjuk. Allah menurunkan manusia di muka bumi ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang mencari bekal untuk pulang ke akhirat nanti. Seperti ayat tadi yang saya sampaikan, kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah itu, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu. Kita pulang kampung kalau mudik pasti bawa bekal. Apalagi pulang ke kampung halaman abadi kita di akhirat nanti. Itu butuh bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sebenarnya jadi orang Islam itu gak rumit-rumit amat, gak susah-susah banget. Kita ikuti saja aturan Allah. Jangan kita yang mengatur Allah. Kita hari ini banyak ngatur Allah. Konak anaknya ya Allah, ngapa dek diberi? Sementara kita nggak ikut aturan Allah. Kita yang ngatur Allah. Kita belum siap untuk jadi hamba Allah. Kalau mau ikut aturan Allah, laksanakan segala perintah Allah, jauhi segala larangan-larangan Allah. Dan itu semua adalah pahala. Dan itu semua adalah kebajikan yang Allah akan balas kepada kita sebagai bekal kita pulang ke hadirat Allah. Kita semua akan pulang. Nggak ada yang nggak pulang. Orang kecil, orang besar, pejabat, rakyat jelata, orang kaya, semua akan pulang. Dek kawalah dek pulang. Di dagik kawan berkisah. Menumurlah 100 tahun kawanlah pulang gali. Dek sapalah kawan kita. Semua akan pulang. Fir'aun yang ngaku raja itu, ngaku Tuhan pun pulang. Korun yang kaya raya bangga dengan kekayaannya, dengan katanya kekayaannya itu hasil kerja kerasnya, hasil kecerdasannya, pulang juga. Untuk itu kita harus mempersiapkan bekal yang akan kita bawa pulang. Mari kita evaluasi diri kita. Sudah banyakkah bekal yang kita bawa? Sudah cukupkah bekal kita untuk menepis kita dari api neraka? Lebih baik kita berpikiran bahwa bekal kita masih kurang. Dosa kita lebih banyak dari amal kita. Agar kita sadar dan agar kita segera bertaubat. Seperti ayat yang dibacakan oleh imam tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Tuhan, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang seluas langit dan bumi, wa iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa?
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidh, dan menahan amarahnya. Puasa mendidik kita untuk menahan amarah. Nabi pernah menasehati seorang perempuan di waktu puasa untuk berhenti marah, karena percuma. Marah itu akan menghabiskan pahala puasa. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, namun juga mengendalikan emosi. Mari, sudahkah puasa kita bisa membuat kita wal kadhiminal ghaidh, bisa mengendalikan amarah kita, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ihsan. Orang ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Namun andaikan dia tidak mampu melihat Allah, dia yakin bahwa Allah melihatnya. Puasa mendidik kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Puasa adalah ibadah yang sangat pribadi, sangat personal. Yang tahu puasa atau tidak diri kita dan Allah sendiri. Kita bisa bohong kepada orang, kok puasanya, padahal baru sudah ngopi. Alhamdulillah, pengkal warung kopi lebih dari 1001. Di masjid nyaring orang tadarus, gaple kayak ngobrol pun lebih nyaring. Itu fenomena di kota kita hari ini. Ya, kita nggak tahu mau bahagia, mau senang atau apa, tapi itulah fenomena. Nggak bisa kita larang. Semua punya hak untuk menyalurkan hobi keinginannya. Dan itu muslim semua. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita mampu melihat Allah. Kita menyadari bahwa Allah selalu hadir. Allah selalu melihat tingkah laku kita, baik yang kasat maupun yang tidak kasat. Allah Maha tahu apa yang terbertik dalam hati kita, apa yang terlintas dalam niat hati kita. Puasa mendidik untuk itu. Sudahkah kita merasa bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita? Puasa ini mendidik kita untuk menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Mengallahkan aku dan mengakukan Allah. Mengallahkan aku, kadang kita ini jauh dari Allah. Kita masih banyak akunya. Aku kita tuh A-nya besar. Mendek ko dek jadi gawi ya. Menkan ko nelah. Agi banyak aku kita itu. Padahal sebenarnya aku kita itu nggak ada kalau bukan kehendak Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan kesehatan, kita nggak bisa apa-apa. Kalau Allah yang tidak memberikan kekuatan pikiran, nggak bisa apa-apa. Dia usah taipau. Mari mengallahkan aku. Puasa mendidik kita untuk itu. Dan mengakukan Allah. Karena yang sebenar-benarnya aku itu Allah, bukan kita.
Kita nahan lapar dari pagi sampai sore ke. Bolak-balik ke dapur. Suat-suat nengok jam. Betapa kita lemah. Karena itulah, mari kita sadarkan diri kita bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku terlahir ke dunia ini kehendak Allah. Dan aku pulang pun Allah yang menentukannya kapan. Mari bulan puasa ini kita jadikan bulan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dekat dengan ayat-ayat Allah. Ayat pertama yang saya bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Qur'an. Mari kita dekati Al-Qur'an. Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu petunjuk. Di dunia ini pun kalau nggak ada Google Map, nggak ada petunjuk, nyasar. Kadang ada Google Map pun masuk ke jurang. Banyak kasusnya itu. Apalagi mau ke akhirat, mau ke surga. Harus ada petunjuk. Dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk dari pencipta kita. Petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah adalah Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tiada keraguan padanya, hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus dekat dengan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an inilah petunjuk yang tidak pernah bohong, tidak pernah memberikan arah yang salah kepada kita. Pasti apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah petunjuk yang akan memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia dan kebahagiaan bagi kita di akhirat. Makanya kita jangan ragu. La raiba fi. Pertanyaannya, sudah seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Sudah berapa akrab kita dengan Al-Quran? Sudah seberapa sering kita membaca Al-Quran? Sudah berapa kali khatam kita membaca Al-Quran? Yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Al-Quran nama lainnya Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikr, menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan menjaganya. Alhamdulillah, Al-Quran terjaga sampai hari ini. Fenomena rumah tahfiz, program menghafal Quran, pesantren tahfiz menjamur, menyebar, marak di mana-mana. Untuk kalangan sekolah SD, SMP, alhamdulillah peminatnya banyak. Cuma kalangan menengah nih, kalangan menengah, bujangan, dewasa muda, nah ini yang masih agak jauh, sudah lupa diajak ngaji kulah tamat, salah tamat dia nak ngaji. Nah ini yang harus kita pikirkan, bagaimana membumikan Al-Quran tidak terhenti hanya kepada kalangan anak-anak saja. Kalau anak-anak alhamdulillah, apalagi bulan Ramadan, banyak lomba-lomba tahfiz Al-Quran,
lomba tilawah Al-Quran, lomba pemahaman Al-Quran. Cuma untuk remaja, dewasa itu yang masih kurang. Itu yang harus kita umat Islam, bagaimana caranya agar Al-Quran itu bisa akrab untuk semua tingkatan. Tidak hanya di tingkat anak-anak saja, namun juga sampai segala umur. Kaum muslimin rahimakumullah, sampai jam berapa Pak Ketua? Jam 6 mau? Dek sarapan kan? Dek hal nak sarapan, ganti bulan lain lah. Kenapa kita harus akrab dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu memberikan ketenangan kepada kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu kecuali sebagai obat. Syifa, obat, terutama obat hati kita. Hati kita ini, terutama hati saya lah, penuh penyakit. Mendokter spesialis ngumpul gale-gale payah nyembuh. Penyakit hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Penyakit-penyakit hati, Al-Quran dengan ketenangan apabila kita membacanya akan membuat hati kita menjadi tenang. Penyakit-penyakit hati diantaranya takabur, riya, sum'ah, kikir, dan lain sebagainya. Dengan dekat, dengan akrab bersama Al-Quran, insya Allah hati yang milik Allah ini, hati yang selalu terkoneksi dengan Allah ini, apabila sering diserami dengan bacaan Al-Quran, insya Allah menjadi hati yang lembut. Kita memimpikan dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hati kami seperti hati Rasul-Mu, seperti hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang lembut, hati yang tidak kasar, hati yang susah kita menggambarkan betapa mulianya hati Nabi. Qalbun salim. Nabi itu diludahi, dilempari, tapi dia orang pertama yang nyamperin orang yang meludahi, melemparinya. Betapa lembut Nabi itu hatinya. Kita pengen, kita berharap semoga hati kita selembut itu. Bukan hati yang kasar, hati yang merteng, hati yang merasa paling benar. Untuk melembutkan hati itulah, mari kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Az-zikru, makna dari Al-Quran tadi, dan membaca Al-Quran adalah zikir tertinggi. Cara mengingat Allah yang paling baik di antara zikir-zikir yang lain. Mari bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran yang tinggal berapa belas hari lagi, kita akrab dengan Al-Quran. Punya target berapa juz, berapa kali hatam membaca Al-Quran. Untuk akrab dengan Al-Quran,
Pertama, kita rajin membacanya. Rajin membacanya. Basahi lidah ini dengan membaca Al-Quran. Lisan kita, lidah kita lebih banyak membaca Al-Qur'ankah atau lebih banyak tidak membaca Al-Qur'an? Lebih banyak membaca Al-Qur'ankah atau banyak ngegosip? Kalau masih banyak ngegosip, bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an ini mari diimbangkan. Mari kita basahi lisan ini dengan baca Al-Quran. Nabi mengatakan satu huruf membaca Al-Quran 10 kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190 kebajikan. Apalagi bacanya banyak, 1 juz sehari atau 1 juz per sholat. Masing-masing kita punya target yang berbeda. Itu yang pertama, rajin membaca Al-Quran. Mari kita evaluasi diri kita, lah berapa kali kita hatam baca Al-Quran? Menelum, yuk kita hatam. Paling dek seumur hidup sekali, laswa hatam sekali. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jangan baca kulhu 3 kali selesai. Mentang-mentang ada hadis kulhu Allah wa ahad itu sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali lah penuh Al-Quran. Ya berakal nama. Mari paling tidak seumur hidup kita targetkan yang kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Yang kedua, hafalkan Al-Quran. Allah menjanjikan di dalam Al-Quran ada 4 kali di surah Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami berikan kemudahan bagimu untuk menghafal Al-Quran. Kenapa kamu nggak mau melakukannya? Itulah mukjizatnya Al-Quran. Orang yang nggak paham bahasa Arab pun bisa hafal Al-Quran. Bahkan ada fenomena di Jogja itu anak yang kanker otak, saya lupa namanya itu, anak kecil laki-laki kanker otak bisa hafal Al-Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran. Kalau nabi-nabi lain mukjizatnya Nabi Nuh kapal yang besar, Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa menghidupkan orang yang mati sesaat saja, menyembuhkan. Nabi Muhammad mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran yang tak terbatas waktu dan tempat. Sampai hari ini mukjizat Al-Quran itu sedikit demi sedikit terkuak oleh teknologi. Nabi Muhammad itu bukan seperti kita yang tinggal di Temeran, tinggal di Anyir, pinggir pantai. Nabi Muhammad tinggal di Mekah dan Madinah, jauh dari laut. Bukan model kita, suat-suat ginebe, suat-suat mawek pukat, nyari lauk. Tapi informasi tentang laut ada di dalam Al-Quran. Laut yang tidak menyatu, ada gunung api di dalam laut, ada sungai di dalam laut. Kalau bukan informasi itu dari Sang Maha Tahu, yaitu Allah. Al-Quran itu adalah informasi yang komprehensif, informasi terbaik dari Allah Sang Pencipta. Masihkah kita ragu terhadap Al-Quran? Jangan ragu.
la raiba. Jangan ada keraguan, inilah petunjuk dari Allah, kita amalkan. Yang pertama, rajin membacanya. Kolom petas terbata-bata. Nabi mengatakan pahalanya 2 kali lipat orang yang membaca Al-Quran terbata-bata. Pertama, karena kemauan membacanya. Yang kedua, karena keterbata-bataannya itu dia jadi mengulang membaca. Nggak apa-apa. Pahalanya malah lebih besar orang yang terbata-bata tapi mau membaca Al-Quran. Tapi jangan terbata-bata terus, ngarep pahala 2 kali lipat, dek nak lancar, biarlah kau nak newe. Pahala lebih besar, dek maju-maju modelnya. Insya Allah Al-Quran itu mudah dipelajari. Kita yang terlahir muslim dari kecil, insya Allah bisa. Banyak contoh kasus mu'alaf yang baru masuk Islam 40-an tahun, bukan hanya bisa baca Al-Quran, tapi bisa dengan fasih memahami isinya dan mendakwahkan Al-Quran itu. Padahal Islamnya baru di umur 40-an. Kita yang dari kecil sudah Islam, sudah begitu intenskah kita terhadap Al-Quran? Kalau belum, mari bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran ini, kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita tambah hafalan Quran kita. Jangan terikul terus. Kulhu, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Menjadi imam lah ditandai kawan. Wah, imam terikul ya. Dek jauh dari ya lah. Karena dia hafalana. Nambah lah sikit, orek. Nambah tabat yada, nambah inna toina walaupun 3 ayat. Karena Allah menjanjikan Al-Quran itu mudah dihafalkan. Setelah menghafal Al-Quran, biar kita akrab dengan Al-Quran, Al-Quran itu harus dikaji. Ya, Al-Quran itu harus dikaji. Ini kajian-kajian Al-Quran ini yang masih kurang di daerah kita. Masih terbatas membaca dan menghafal. Itu yang harus kita hidupkan, kajian-kajian Al-Quran, agar orang Islam paham apa sih yang Allah wahyukan melalui Al-Quran itu. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Kalau sekedar membaca tanpa memahaminya, tanpa mengkajinya, kita tidak memahami apa maksud Allah terhadap ayat yang diturunkan itu. Jadi majelis-majelis taklim, lembaga-lembaga kajian Al-Quran itu menjadi PR kita umat Islam. Agar Al-Quran ini bisa dipahami dengan baik oleh orang Islam yang Allah turunkan Al-Quran itu. Pusat-pusat kajian Al-Quran, pusat-pusat tafsir Al-Quran, baik tafsir maudhu'i maupun tafsir secara keseluruhan, agar umat Islam paham Al-Quran diturunkan kepada kita. Maksud Allah menurunkan Al-Quran itu sampai kepada umatnya. Setelah membaca, menghafal, mengkajinya. Bukan hanya ngaji. Ngaji kan kita pahami hanya membaca. Betul, baik, bagus. Bukan salah. Tapi jangan berhenti hanya bisa membaca, mengaji Al-Quran. Tapi harus mengkaji, mendalami kandungan yang berada di dalam Al-Quran. Masjid-masjid, ormas-ormas Islam, saya pikir harus punya kajian-kajian Al-Quran. Alhamdulillah bersama kita ini para alim ulama, pengurus MUI, para pejabat, bisa kita agendakan, bisa kita buat
program-program pengkajian Al-Quran walaupun tematik, maudhu'i, tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, tema tentang perempuan, tema tentang pemuda, tema tentang lingkungan, agar masyarakat tahu Al-Quran bicara lingkungan seperti apa, Al-Quran berbicara anak seperti apa, Al-Quran berbicara ekonomi seperti apa, Al-Quran bicara politik seperti apa. Al-Quran berbicara semua. Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin spiritual. Nabi Muhammad juga seorang presiden, seorang pemimpin negara. Dan Al-Quran mengajarkan kehidupan bernegara, kehidupan sosial, kehidupan politik. Dan kita harus tahu, kajian-kajian Al-Quran itulah yang membuat umat memahami pesan-pesan Allah melalui Al-Quran. Yang terakhir, setelah membaca, menghafal, mengkaji, yang paling utama adalah mengamalkan Al-Quran. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bapak Ibu investasi nanam durian namlung, durian apa namanya? Cuma sio, ko gelom suam karena nggak denger bayi. Kita yang 350.000 nggak ya? Nanam durin, investasi, beli lahan, beli bibit mahal, dirawat. Saya pernah ke Mentok itu, ke pusat namlung itu ya, cuma si itu. Ngobrol dengan yang punya kebun, ngerawat nih Pak lebih payah dari ngerawat bayi gitu ya. Biayanya besar dan minta alam pulih beteng nih gitu ya. Nak disemprot, nak diapa, nak sekian itu harus teratur katanya. Mendeknya dek keluar bunga rontok pula. Ibarat kita investasi menanam pohon durian, menyadek bebuih apa gunia? Rugi. Nah, begitu juga Al-Quran setelah kita baca, kita hafalkan, kita kaji, namun tidak kita amalkan, nggak ada asar, nggak ada bekas yang bisa berimbas, berefek kepada akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada manusia. Bapak Ibu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bukan menggurui, karena di depan saya ini guru-guru saya semua. Bapak dek kelihat bayi kaki kone gemeter dari tadi nahan. Dari awal saya bilang ini kita saling mengingatkan. Mari bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, agar hati kita, hati yang Qurani, hati yang dekat dengan Al-Quran, hati yang memahami Al-Quran, hati yang nanti di akhirat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadakhuli fi ibadi, wadakhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang selalu tersinari oleh Al-Quran, jiwa yang selalu mendapat petunjuk Al-Quran, dipanggil oleh Allah dengan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadakhuli fi ibadi, bergabunglah bersama hamba-hambaku. Tentunya hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Di dunia kita nggak sekampung dengan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah hidup sezaman dengan beliau. Di dunia ini kita hanya mendengar kisah Abu Bakar As-Siddiq, kisah Umar bin Khattab, kisah Utsman bin Affan, kisah Ali bin Abi Thalib. Nggak apa-apa. Semoga di akhirat nanti kita sekampung dengan Nabi. Kita tetanggaan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lain.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadakhuli fi ibadi. Masuklah, bergabunglah bersama hamba-hambaku, kata Allah. Wadakhuli jannati, dan masuklah surgaku. Mari Ramadan tahun ini kita lembutkan hati kita dengan dekat Al-Quran. Semoga hati kita hati yang lembut seperti hati Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.